Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri dan pemirsa sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah-masalah kependudukan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan masalah-masalah kependudukan ini dibagi atas dua kategori, yaitu berdasarkan kuantitas penduduk dan juga kualitas penduduk. Yang pertama yaitu kuantitas penduduk. Ini bisa dijelaskan berdasarkan pertumbuhan penduduk yang sangat besar dan juga jumlah penduduk yang sangat banyak. Kita ketahui pada sensus 2004, Indonesia menyandang peringkat nomor 1 terbanyak se-Asia Tenggara dan nomor 4 sedunia. Kita bayangkan betapa banyaknya jumlah penduduk di negara kita. Dan salah satu penyebab pertumbuhan penduduk ini yaitu pernikahan usia dini. Yang mana pernikahan usia dini bisa disebabkan oleh faktor agama, ekonomi, dan juga kebudayaan. Pernikahan usia dini ini bisa terjadi karena faktor agama, yaitu karena minimnya pendidikan agama di negara bersangkutan. Sehingga anak-anak muda yang berada di daerah itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Akibatnya, mereka hamil dan terpaksa harus menikah pada usia dini. Dan selanjutnya, masalah kependudukan berdasarkan kuantitasnya yaitu kepadatan penduduk. Kita ketahui di daerah Jawa sangatlah padat penduduknya. Dan bahkan berdasarkan sensus pada tahun 2005, kepadatan yang ada di Jawa yaitu 116 jiwa per 1 kilometer persegi. Dan kita ketahui di daerah Kalimantan sangatlah jarang penduduknya. Dan pantas saja jika dari daerah Jawa banyak orang yang bekerja ke sana. Karena mungkin faktor ekonomi di sana lebih memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini menjadi faktor utama dalam masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Yang mana kesehatan menjadi faktor yang paling penting. Di mana apabila rakyat di suatu negara tersebut banyak yang sakit, maka pembangunan tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu slogan 4 sehat, 5 sempurna. Dan selain masalah kesehatan yang minim di negara kita, juga masalah kependidikan. Yang mana menurut sensus tahun 2002, 40% rakyat Indonesia minim pendidikannya. Kita bayangkan, hampir 50%, hampir setengah dari rakyat Indonesia sangat minim pendidikannya. Dan upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, mari kita kontrol pertumbuhan penduduk kita. Dengan menjalankan program KB yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan slogan, 2 anak sudah cukup. Dan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di negara kita, maka pemerintah mengeluarkan program yaitu transmigrasi. Yang mana program ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda, yaitu dengan mengirimkan pekerja-pekerja dari suatu daerah ke daerah lain. Contoh saja, dari daerah Jawa ke daerah Kalimantan, Sumatera, ataupun yang lainnya. Namun,
program yang ada di zaman Belanda dan juga yang ada di zaman sekarang itu sangat berbeda. Jika di zaman sekarang program transmigrasi, orang yang melakukan transmigrasi itu diberi tanah, rumah, dan juga bahan makanan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk memecahkan masalah minimnya pendidikan di negara kita, maka pemerintah mengeluarkan slogan itu 12 wajar, yaitu 12 tahun wajib belajar, yang mana terdiri atas SD, SMP, SMA, dan juga sederajatnya. Karena kita ketahui, pendidikan dan kepandaian menjadi sorotan utama di negara kita. Karena untuk mendapatkan pekerjaan, yang paling utama adalah pendidikannya. Pendidikan menjadi syarat pokok di mana orang bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir, saya ingin menambahkan kepada pemerintah-pemerintah yang duduk di bangku pemerintahan, bertanggung jawablah atas tugas-tugas kalian, sehingga rakyat-rakyat bisa hidup makmur dan Indonesia bisa jaya. Dan kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di negara Indonesia, mari kita bangkit, belajar, bekerja dan berkarya, sehingga kita bisa berjasa pada nusa dan bangsa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.